bilang juga ketindihan, atau mungkin bahasa ilmiahnya adalah sleep paralysis. Nah, ini banyak banget pendapat dari beberapa orang, bisa dijelaskan juga secara ilmiah. Namun, ada yang menyangkut pautkan hal ini juga dengan berbagai macam cerita gaib atau cerita seram lainnya. Dan di konten kali ini, aku ingin menjelaskan sedikit tentang pengalaman pribadi aku yang memang sering mengalami yang namanya rep-repan atau ketindihan atau namanya sleep paralysis. Nah, mungkin kalau misalkan kita cari informasinya tentang ilmiahnya atau tentang ilmu rasionalnya, sleep paralysis ini adalah merupakan kondisi ketika kita tidur itu bisa dikarenakan kecapean juga, atau beberapa saraf kita ada yang mati dan tidak bisa bergerak pada saat itu. Nah, gejala-gejala dari ketindihan ini sendiri kadang-kadang kita merasa seperti kita pengen bangun, kita lagi tidur nih, terus tiba-tiba kita susah bangun, kita merasa kita dalam keadaan posisi tidur tapi kita ingin mencoba untuk bangun. Nah, itu biasanya kita kesusahan untuk menggerakkan badan, bahkan juga kadang-kadang nih kalau aku pribadi yang mengalami, aku udah teriak minta tolong pengen bangun, atau kita baca ayat-ayat doa atau doa-doa itu biasanya nggak bisa bangun dan susah juga untuk berteriak gitu. Itu menyiksa banget sih, bahkan kita bisa sampai yang kayak ngerasain yang namanya sesak nafas gitu. Balik lagi, secara rasional, ilmu atau gejala dari sleep paralysis ini juga dialami karena kurang tidur atau mungkin sebagian dari mimpi buruk. Nah, bisa juga sebagian dari mimpi buruk. Tapi kadang ketika kita lagi ketindihan atau ketika kita lagi rep-repan, ini juga kita berhalusinasi. Kadang kita bisa melihat sosok-sosok makhluk halus yang memang benar-benar real, nyata adanya makhluk itu seperti apa bentuknya gitu. Atau mungkin kita juga kadang bisa merasakan bahwa kita lagi diliatin atau diperhatiin, atau mungkin makhluk halus itu ada di sekitar kita. Ya, tadi penjelasan secara ilmiah atau secara rasional tentang ketindihan, rep-repan, atau sleep paralysis. Namun, dari berbagai sumber juga mengatakan bahwa ketindihan ini juga tidak sembarangan orang yang dapat mengalami hal tersebut. Hanya beberapa orang aja mungkin yang memiliki hodam, istilahnya hodam ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu, hodam ini seperti jin atau makhluk halus, atau juga biasanya nih katanya bawaan-bawaan dari leluhurnya yang memang dikirimkan untuk orang-orang tertentu untuk menjaga si orang ini. Nah, mungkin itu juga orang-orang yang spesial yang mungkin punya sixth sense, atau mungkin teman-teman juga biasa menyebutnya indigo mungkin ya. Nah, jadi bukan sembarangan orang atau bukan orang-orang biasa-biasa saja yang bisa mengalami sleep paralysis ini. Karena kenapa nih bisa mengalami yang namanya ketindihan atau rep-repan tersebut? Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa si orang ini ketika tidur, di dalam dirinya dia memiliki kekuatan atau ada jin yang ada di dalam tubuh dia, sehingga ketika dia tidur itu kan kita berada di antara alam sadar dan tidak sadar gitu. Sehingga ketika dia tidur, datanglah jin lain atau makhluk halus lain ke tubuh kita. Nah, sedangkan di tubuh kita ini sudah ada hodamnya, sudah ada jinnya, sudah ada ilmunya, sehingga jin ini tidak bisa langsung masuk begitu saja. Itulah makanya kenapa kita bisa merasakan yang namanya sesak nafas dan disertai dengan halusinasi mungkin, atau ketakutan-ketakutan yang kita rasakan ketika kita sedang mengalami yang namanya rep-repan ataupun juga ketindihan. Itu dia beberapa pandangan tentang sleep paralysis, rep-repan ataupun ketindihan dari berbagai sumber. Namun kita balik lagi, sesuai dengan pengalaman aku pribadi, mungkin aku sering mengalami yang namanya ketindihan ini kurang lebih dari umur aku masih remaja ya. Pada saat itu mungkin
masih SMP sekitar 14 tahun, aku sudah sering mengalami yang namanya rep-repan, ketindihan, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika aku mengalami rep-repan atau ketika aku mengalami yang namanya sleep paralysis itu, juga kadang aku bermimpi. Aku melihat makhluk-makhluk yang mengerikan, aku melihat sosok perempuan, aku melihat sosok perempuan dengan muka yang sangat hancur, yang menyeramkan, dan kadang aku ada di posisi dikejar-kejar. Aku seperti dikejar-kejar oleh makhluk tersebut, tapi nggak ada ujungnya. Aku juga sering merasakan yang namanya ketika lagi tidur itu benar-benar yang namanya susah bangun, sesak nafas. Aku udah berkali-kali coba baca ayat kursi tapi nggak nyampe-nyampe, nggak selesai-selesai baca ayat kursinya. Dan kadang juga aku mengalami pengen bangun nih, kayak badan ini udah melawan semuanya, kayak kadang mata aku tuh udah mulai kayak kebuka sedikit, tapi aku masih belum bangun dan aku masih susah untuk mencoba bangun dari mimpi aku atau dari ketindihan aku tersebut. Makanya kadang aku sharing sama teman-teman terdekat aku tentang ketindihan ini. Ada beberapa juga teman-teman aku yang sering mengalami, dan bahkan ketika kita sedang mengalami ketindihan atau rep-repan juga kadang nih aku merasakan bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Seperti, karena aku juga sering nih ngalamin ya hal-hal ketindihan atau rep-repan itu di tempat-tempat baru. Biasanya ketika aku lagi pindah rumah, aku lagi pindah tempat tinggal, atau aku lagi tidur di hotel-hotel tertentu dan di tempat-tempat lain atau tempat-tempat baru yang baru aku kunjungi pada saat itu, kadang-kadang aku merasakan yang namanya ketindihan atau rep-repan. Biasanya di dalam ketindihan aku nih ada ceritanya, ada alur ceritanya. Seperti misalkan aku baru pindah tempat tinggal, di tempat tinggal yang baru ini bisa selama 3 hari berturut-turut aku mengalami yang namanya ketindihan. Dan di situ aku merasa bahwa penghuni yang ada di tempat itu menyampaikan suatu pesan kepada aku. Seperti mereka ada nih di sini. Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan berbagai macam makhluk yang ada. Bukan hanya manusia yang ada di dunia ini kan pastinya. Dan mungkin juga seperti aku ingin meninggalkan tempat lama yang sudah aku tempati. Biasanya nih sebelum aku pindah, aku juga sering mengalami yang namanya rep-repan, dan isi pesannya kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi apakah kalian pernah mengalami rep-repan atau sleep paralysis atau ketindihan, dan menurut kalian itu merupakan ilmu ilmiah yang bisa dijelaskan secara rasional, atau memang kalian orang-orang tertentu yang bisa merasakan namanya sleep paralysis, ketindihan maupun rep-repan? Dan di sini aku penasaran, apakah teman-teman pernah mengalami hal serupa seperti ketindihan, rep-repan maupun sleep paralysis? Dan menurut kalian ini merupakan kejadian mistis atau sesuatu yang bersangkut paut dengan makhluk gaib, atau memang bisa dijelaskan secara rasional? Komentar di bawah. Setelah aku baca beberapa komenan yang masuk di TikTok, ternyata ada komen yang menarik, bahwa banyak juga beberapa orang yang sebelum menikah justru sering mengalami yang namanya rep-repan ataupun sleep paralysis. Tapi ketika mereka sudah menikah, justru kebiasaan ketindihan atau sleep paralysis itu sendiri bisa hilang. Merinding beneran. Aduh, merinding. Gimana gak apa-apa, biar seru. Nanti kenapa jadi dingin? Beneran aku dingin. Ini gak settingan ya kak? Iya beneran gue. Oke. Oke, roll.